Harit. Haritnya Tidak bisa diekspektasikan. Harit bro. Iya. Astaga. Aduh. Mind blown banget ya. Udah debat ya di gold lane. Oh di jungler. Iya. Tapi kalau misalnya di jungler kayak begini. Oh kalau di gold lane begini. Mid lane ternyata. Langsung lapu. Ternyata mereka tidak ingin memainkan dua magical damage yang artinya mereka ingin sustainability mereka lebih stabil lagi. Karena mereka tahu mereka lawan Cecilion dan Akai. Jadi untuk nahan badan kayak lawan Cecilion gini, ini sangat masuk akal ketika Uranus dan juga lampu-lampu ini bakal ngerusuh banget di depan. Iya. Mereka Tahu nanti nggak? bakal ngacak-ngacak banget di Karena depan. kita ada lapu Winotor, tadi kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga. Bigetron Alpha versus EVOS Legend. Lapu Minotaur Natalia Alis Mia Hayabusa Alphagor, Asfaela. Latahan. Oke. Menuju ke arah Farboba terlebih dahulu dari seorang Bran sepertinya. Sedangkan Hayabusanya juga sama dari One di arah mid lane. Clover yang akan menggunakan Uranus seperti Profesor KB bilang. Salah satu hero favorite dari seorang Clover adalah Uranus. Dan Cecilion samping. iya Cecilion berada di arah samping dan Rainbow yang menggunakan. Cukup unik kali ini dari kedua belah tim. Mereka melakukan pergerakan dan juga grafik yang mungkin agak jarang digunakan oleh tim lainnya Profesor ya. Iya, Lebih ke terkaget-kaget. arah hero nyaman gak sih? Waduh. Emang kalau udah nyaman susah ya Ji? Susah banget. Kalau ada nyaman dan percaya sama satu orang itu susah banget. Satu sama lain saling ya gitulah ya. Ya udahlah, gua kalau urusan begitu agak-agak trauma gua ya. Makanya kan Agak-agak tremor. Trauma. Tremor. Oh. Telinga lu gua tremorin sini ya. Enggak, lebih ke tim plesetan. Wah. mana ada trauma itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong. Aula. Hah? Terowongan. Terowongan. Astaga. Terowongan mah kalau misalnya lu bisa ngelihat Nates. Wih gila, terawang. Ah, terawang. Terawang mah itu. Waduh, terawang banget sih Lau. Wah terang banget. Bujet. Nih, karena kita ada masalah teknis kayaknya dari EVOS. Iya. Karena kameranya kan biasanya mengarah ke Orang yang bermasalah. Iya, atau tim yang minta pause. Iya. Apa tuh tadi? EVOS bukan? Oh, udah nih kayaknya. Oke, kayaknya kita udah bakal langsung masuk ke dalam in-game sebentar lagi buat kalian semua. Jangan lupa di-share, ini adalah game ketiga. Untuk kali ini, let's go brother semua. Ini dia. Langsung nongol aja Clover di bagian bawah. Nge-buying time tapi ternyata malah ketangkap juga Darkness kali ini pun harus meregang nyawa. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Masih ada upload dari Sunpo. Ditabrak Pak, dicolok punggungnya udah hilang. Gak bakal bisa untuk kabur kali ini, flickernya juga masih bisa ditahan dan Rainbow memilih Cecilion di arah side. Ini sebenarnya kuat, cuma satu. Minusnya adalah dia gampang banget untuk di-ganking. Kalau untuk clearing minion dia udah gampang banget lah Be ya. Dia sustain lah ya kita bisa bilang di arah laning-nya. Cuma kalau udah mulai di-game nih kayak gini nyangkut aja satu Quad Shadow itu kalau nggak di purify itu bakal bisa ditumbangin sama seorang One nama dari Contini. Oke, Thousand Pounder akan dikeluarkan kah saat lagi? Enggak, ternyata direlakan begitu aja, diliatin aja dari jauh. Anti-match di dalam rerumputan, langsung menunggu kehadiran dari beberapa player. Bigetron Alpha, sementara One juga langsung maju ke bagian Quad Shadow, memberikan Phantom Shuriken-nya. Shadow Kill akan dikeluarkan sesaat lagi. Yang bagus banget, terus menumbangkan satu, tapi lihat lampu Minotaur Natalia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang anti-match. Anti-match tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana. Rexy memaksakan keadaan, mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron itu Dreams lebih tepat. Iya, sekarang Turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas. One bisa mendapatkan Turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Sementara untuk Purple Buff akankah dilompatin langsung dengan Thousand Pounder tadi. Dream sudah nggak kuat lagi untuk nahan di bagian belakang. Gak kuat menahan damage yang cukup besar, memilih untuk mundur. Tapi Clover masih bandel di arah bottom lane. Untungnya gak di shutdown asal-asalan dari seorang Clover. Benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan cutting minionnya cukup jauh untuk seorang Benedetta ketimbang seorang Uranus. Di arah top lane, lihat Rainbow-nya bakal coba dipasang dengan satu buah yang terakhir dan lihat Refactor-nya. Rainbow masih coba bertukar 1-1 tapi yang bakal jadi 2-0. Kerugian luar biasa untuk EVOS lainnya dari Imperial Justice. Harus mendapatkan satu. Ultimate Darkness, what happened? Ragu tadi seperti udah melakukan flicker ke arah yang berbeda, ternyata malah dikepung juga. Dan sekarang Electrovania
wow-nya pun langsung dikeluarkan oleh Ripo. Sementara Clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Udah ada lagi satu gold buff akan diambil dan ternyata Brans lah yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damage-nya. Masih ada regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Ripo kali ini 2 wave mereka didapatkan, langsung coba di follow up oleh seorang Rexy dan juga di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur ke arah belakang. Bakal membuat seorang Brans bebas di depan sana. Damage-nya belum besar, langsung dihindari saja berantas yang baik dari seorang Kaye, dibalikan keadaannya. Satu hilang, Ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaan itu gak baik banget. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik Pak Bulog. Gak baik, Clover bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan Brans untuk bisa memancing Brans, memberikan damage terhadap dirinya bukan ke arah Harit loh. Benar, bukan suara benar. Dreams kali ini bakal berada ke arah top lane. Mountain Shock telah dikeluarkan oleh seorang Brans untuk membuka vision di mana keberadaan dari tim Evil Legends. Sementara Wan pun langsung melakukan pergerakan ke area Little Wanderer yang ada di bagian mid. Ada Clover di bagian bawah. Akankah dia bisa mendapatkan? Tapi ternyata masih dijagain juga oleh Ripo. Nggak jadi dapat insentif go lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan. Clover masih sabar sendiri di arah bottom lane. Tapi Darkus bersama dengan Rexy sudah berada di arah mid lane. Dreams bakal coba ditendangkan. Enggak, Rexy masih jaga posisinya. Menuju ke arah seorang Darkus mencoba untuk di cover. Tapi para pemain dari tim Evil Legends masih sabar menuju ke arah mid lane. No, gak ada satu buah damage diberikan terhadap seorang Dreams. Ingat, Dreams masih punya Hurricane Dance 40. Iya, masih ditahan sejauh ini udah level 5, Hurricane Dance-nya udah harus diwaspadai. Thousand Pounder akan langsung lihat ini langsung dia. dengan flicker ini cukup baik. Lihat Hurricane Dance berhasil mendapatkan 2. Wonderful from Prince kali ini bahkan Retribution diamankan, tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah turtle. Ditukar dengan anti-mage. Turtle dan Retribution dari Wan tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan Rainbow yang gak punya apa-apa dengan satu kali tamparan keras, turtle-nya harus tumbang. Baru aja disebutin, baru diceritain gimana kita udah harus waspada karena dia level 5 kan ya BE ya. Tahu-tahu ini dia item-itemnya. Ya, kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih, Clock of Destiny adalah salah satu item yang paling berkesinergi, memiliki sinergi tinggi sama seorang. Oh my god, berhasil diamankan oleh seorang Rexy, bagus banget. Duta Jombro Pro Player Indonesia kali ini berhasil mendapatkan 1 poin atas Brans mid lanernya. Tumbang walaupun Brans belum punya poin kill yang banyak, tapi Rexy membuat Brans tershutdown dari segi farmingnya. Iya, dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia, Rexy tadi langsung aja bisa mendapatkan ke arah Isansin, tapi di bagian bawahnya anti-mage berusaha seorang diri mengganggu arah Rainbow dan juga Dreams. Ini dia selama apa dia bisa menahan kedua orang ini. Ini bakal coba dipaksa sih harusnya. Harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia benar-benar masih di arah bottom terus. Kenapa? Karena sisi lainnya bakal bisa nabok. Motor yang akan dibuka. Gak berhasil mendapatkan satu dua dan seorang dan bakal coba untuk the way. Mereka menuju ke arah seorang Kaye. Tracy mencoba untuk follow up tapi setengah ada Dres. Maka mereka cukup baik dari para pemain dari tim Evil Legends. Benar sekali, zaman force-nya pun udah akan habis sesaat lagi. Tapi sekarang Alex pemain belumnya langsung dikeluarkan begitu aja. Belum ada korban yang jatuh sejauh ini di bagian bawah. Malah Uranusnya yang harus meregang nyawa, tapi di bagian tengah gak ada satupun orang yang bisa di-pick off. Clover again and again harus tumbang di arah bottom lane di jungle. Ini Clover sudah harus antisipasi. Dia gak boleh terlalu outside. Anti-mage bakal fokus di arah bottom lane. Rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki untuk melakukan defense di arah mid lane. 3 player dari tim Evil Legends bergabung menjadi satu. Bahkan Rexy mengawal pergerakan dari seorang Wan benar-benar bagus dan Darkness gak kedetek oleh Turtle. Iya, Wan-nya belum kedeteksi seperti Oji bilang. Wan-nya belum juga berhasil di pick up sekalipun, tapi di bagian atas sana ada Ripo yang udah berhasil mendapatkan informasi kalau ada Hayabusa yang sendirian di area top lane. Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah. Di bagian bawah tadi lampu-lampunya berhadapan dengan apa ya? Zazilion yang masih mengumpulkan stack demi stacknya. Oke, bakal coba diambil ke arah Turtle. Anti-Mage sudah berada di garis depan. Bakal mencoba di take over, tapi Wan yang terlalu jauh di arah top lane melakukan clearing minion terhadap minion saja di arah top lane. Mau di reset kembali, tidak akan ada Turtle. Dari menit yang ke-7 memilih untuk terlebih dahulu mendapatkan Turtle, mendapatkan clearing di arah top lane, di arah bottom lane ada anti-mage dengan Brave Factors-nya. One Beyond Situation dengan Kaye, terlalu sakit damage-nya, masih ada segmen ke, dan Dreams gak berhasil mendapatkan satu buah Hurricane Dance di arah bottom lane. Masih jo bisa digocek jo Paja tuh ngeri mana gocekannya. Wah, anak Tarkam, tapi di bagian tengah sana kita lihat aja udah ada satu zaman yang dikeluarkan. Dreams-nya udah mulai mendekat, Turtle-nya diambil oleh Hayabusa. Yang terakhir ke arah salah malam menyelamatkan seorang Dreams di arah jungle. Karena posisi yang
yang tepat dengan Thousand Pounder bersama dengan Way of Dragon membuat Dreams harus mundur. Oke, ada satu Mountain Shocker lagi. Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silakan. Ya entah aku melihat dari tadi, ini farm dari One-nya tidak terganggu, makanya dia punya Blade of Despair. Either way dia mungkin bakal kalah Endless Battle untuk yang sekarang karena menambahkan damage ke arah belakang, backline-nya yang memang harus disamperin sama EVOS Legends. Winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice ini adalah mengincar ke arah Rainbow. Karena nanti di late game Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Bigetron Alpha. Melihat P yang baru saja OTW karena Curse of Durance dia memiliki item ROM tapi tidak memiliki burst damage. Ini dia satu catatan yang harus diperhatikan sama EVOS Legends. Yes, tapi burst damage dari Bigetron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkap mah. Sakit banget sih. Itu Holy, kayak pretan kelelawar. ya ditampar itu kayak tamparan mantan bro. Tapi Rexy sudah punya Holy Crystal di arah bottom lane bakal terjadi team fight. Rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Winston Sanchez. Save the TK berhasil menyelamatkan dirinya. Second Claw mencoba menggocek kiri kanan depan belakang Dreams. Benar-benar mengawal pergerakan bahkan di sana anti-match harus ditumpangin di arah bottom lane. Rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover. Clover harus mundur bersama dengan seorang Rexy karena damage dari di arah bottom lane cukup sakit. Rasa juga Ripo mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Oh my god, waduh fight war tapi makan Bransnya. Satu win dari Duta Jomblo pro player Indonesia menumbangkan Brans. Rexy lagi-lagi menunjukkan permainan yang luar biasa dengan Harriet supportnya. Kabur. Lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia, Rexy menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harit menjadi support system. Belum lagi gangguan dari Hayabusa, poking damage yang dia keluarkan. Sakit banget, the next level hero ngepok ke Hayabusa jatuhnya kalau kayak gini. Dan kita juga tadi habis lihat Mandiri Lord Game yang sudah muncul Bapak Lord yang terhormat Land Outdone. Dan siapa yang bakal mendapatkan Lord pertama di game yang ketiga? Malah menurutku dengan dua K network ini bakal jadi keunggulan EVOS Legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi. Mereka punya Darkness, mereka punya Way of Dragon, mereka biasanya udah satu hero, habis itu mereka langsung menuju kepada The Light of the Darkness. Wow. Yang pertama. The light of the darkness. Apaan artinya lo? Dari terang menuju ke gelap ya. Oh. Kagak tahu deh tuh gua bener apa kagak. Oke, Justice berhasil mendapatkan anti-match di Revisor dibalikan keadaan dari Wan. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu tapi seperti anti-match masih bisa bertahan. Dibalikan keadaannya Aleto dan Final Ball karena belakang bahkan seorang kayak Yartuma dan Grace berhasil mendapatkan Wan-nya. Karena ball of damage di sini Wan harus tumpang oleh Ripo dan juga Tris. Rexy sedikit terlambat menuju ke arah seorang Ripo. Setidaknya Rexy mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang EVOS Legends tapi ternyata tidak. Sayang sekali nggak ada satupun yang bisa ditumpangkan oleh seorang Fahmi Rexy. Padahal Wan-nya udah nunggu banget loh tadi. Tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh dua player yang dimiliki oleh Bigetron. Baru dia masuk tapi ternyata di saat dia masuk Akai jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Untungnya Gold dari Wanto masih berada di top 1 leaderboard player Gold. Tapi Lord yang terhormat sudah dicolek keteknya, sudah dikelitikin kakinya, sudah mulai mengamuk, menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang tapi langsung ada satu buah Clover yang tertangkap dengan Imperial Justice. Meanwhile, dari bottom lane masih coba untuk memaksa kanan dari seorang Dansum, coba mendapatkan Brans dan gak berhasil di sana. Cover yang baik dari seorang Dreams, Pabulu. Sakit banget, ada bad impact ke arah Hari yang digunakan oleh Rexy. Udah mulai berasa, mungkin stack yang dikumpulkan udah mencapai angka 200 untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang anti-match. Tamparan Rainbow di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Sakit. Memori gelap semua di situ. Pernah Bukan, pernah sakit ditampar. tapi nggak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Enak. Pantas bisa ngomong gitu. Iya, kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman. Iya. Itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Iya, itu kan rame banget bad Lah, impact tuh. beda bro, komunitas kelawar cuma bonyok doang. Kalau misalnya sama mantan ditampar, sakitnya bukan di fisik, Iya, di hati. di hati. Papale, papale. Tet, 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 tet. Aduh, iya gak sih? Bener gak sih? Benar. Oke. Capek gue. Ingat, di dalam sana ada bus. Hati-hati dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay di menit segini. Harusnya dia udah punya item. Dan dia masih punya Purify. Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness, salah satu pick over dari tim EVOS Legends itu berbahaya banget. Karena di Bigetron Alpha itu udah sustain banget. Dia tinggal disiplin, clearing minion, dapetin turretnya,
It's okay, udah kelar. Tapi KYE, dari belakang, ingat. Di menit yang ke-13, ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah lane of down. Iya gak sih? Benar sekali, Iya. jarang-jarang. Cuma satu doang. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya, dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki sama sekali Udah nggak ada sangat salah. disiplin sih. Oke, Haritnya pun harus berhasil didapatkan lewat satu Imperial Justice yang langsung menabrak ke arah Harit. Kaget baru digeser kamera, Iya. udah kena ancam. Gak ada purify soalnya. Iya. Ada penculikan langsung Ada tadi kan. penculikan 2 kali ya kayak gini ya. Nggak kelihatan tapi lihat ada turun di sana. Wan harus mundur, lihat satu kali tamparannya. Sakit banget, seperempat darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal coba untuk mempertahankan satu buahnya dan flicker ternyata gak berhasil. Anti-miss masih bisa tergeser dibalikin ke ada The Well Tracker yang baik ada seorang KYE. Gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut ada baik dan Winston Transition. Hanya untuk mendelay kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak. Winston Transition save the day untuk seorang Rainbow. Bahkan Datu sendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang. Rainbow-nya masih bisa selamat, dia berhasil. Tapi Isansin sekarang, wow, purple bomb-nya sempat diambil oleh Isansin sebelum ada gangguan dari Wan barusan. Iya, benar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke laning, masuk ke menit ke-14. Hati-hati, di late game sakit banget. Lihat, Brans gak peduli, dia setebal apa dari seorang Clover, dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada drift juga di sana. Gak ada Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya Pak Fulu. Iya, dari Brans mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin Karo Uranus, tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur Uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Big Tom Alpha terus-menerus loh. Benedetta di arah top lane, waktu bergantung oleh seorang Uranus. Darkness ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Branching. Dia harus coba, mau nggak mau. Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin Brans ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai ya, padahal dia Sicilian loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada purify juga kan. Dan ada Purify juga, benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah mid lane ditangkap dari seorang Ultimate, masih bisa bertahan. Rexy mencoba mengcover pergerakan dari Ultimate. Seperempat gak nyampe dan bahkan di-cutting oleh seorang Lipo. Duel Dragon belum dikeluarkan tapi ternyata Dash yang dikeluarkan dan Iron Fortnite berhasil menghindari pergerakan dari seorang Darius karena Duel Dragon. Kalau tadi Duel Dragon karena seorang Lipo, dia sudah bisa dipastikan bisa tumbang di arah turret. Benar sekali, tapi untuk sekarang Sanguine Claw-nya nggak berhasil karena ke arah Hari. Tapi tadi ada perpaduan antara, ini sakit banget yang benar dikeluarkan. Nggak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim EVOS Legends sepertinya karena Darius nendang gak ada siapapun di sana. Meanwhile di arah bottom lane ada seorang Wan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Big Eternal Alpha terhadap Apollo terhormat. Mundur pelan-pelan. Wan gak boleh terpikau. Langsung coba di flicker dengan kali ini masih ada Coach Shadow. Dihindari. Satu kali hit. Coach Shadow belum dikeluarkan dan masih sabar ke arah belakang sana. Wan menuju ke arah seorang Brand. Benar-benar dijemput asal-asalan sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari berjanji dengan Coach Shadow yang cukup baik dari seorang Wan. Balik lagi dengan ada Shadow. Masih bisa diselamatkan. Satu kali tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih menyelamatkan seorang Wan. Anak Mani nggak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan KGY yang hidup kembali di bottom lane. Ya salah perhitungan dari Wan ya barusan, di saat tadi dia berhasil untuk pergi tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Cat dengan satu orang tadi minimal immortalnya pecah, tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdempetan dan itu pun gak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul, keteknya Imperial Justice dikeluarkan tapi gak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Nggak peduli apapun terjadi, Ultimate bakal wombok combo combro. Tapi lihat, Revive baru dikeluarkan, masih ada satu Hurricane tebakan. Ultimate yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Big Etron Alpha. Lagi-lagi recoveran dari Dream. Hurricane Dance-nya selain Munci, dia bisa nge-backup pergerakan rekannya, dia bisa mengusir mundur seluruh player. Tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Big Etron Alpha tumbang satu lagi. Dan Winter Gila. timingnya sih yang gila Iya. sih. Dia kayak bener-bener pakai Winter Transition itu di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan Revitalnya dan tiba-tiba kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar, tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Enggak, yang gila sih Dreams-nya sih. Dia nungguin juga, Dreams-nya tuh langsung kayak callingan jiwa raga tau gak? cover gua. Iya, Rainbow tuh langsung di cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian, apa sih skill escape-nya?
Gak ada. Gak ada Cuma selain Winter tambah dan movement speed. Purify. Winter Purify juga cuma Iya. untuk ngedelay doang kan? Iya. Pakai delay. Bukan skill escape. Wah, ini Ripo bisa kabur kan, ternyata Electro langsung dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi Rainbow langsung tamparan kerahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah Tibet yang berangkat tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Meanwhile di arah belakang Clover yang udah sakaratul mantra ditumbangkan oleh seorang Rainbow, satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Darkness-nya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu bangsa. Tapi kali ini kita lihat Wan yang gak boleh memaksakan apapun karena didapatkan. Bigetron mendapatkan 2 player dari tim Evos Legend yang membuat bencana untuk tim Bigetron Alpha. 3 player Hira mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Buffalo yang terhormat. Benar sekali, menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti untuk iya. Bigetron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim Evos Legend versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memasakkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo di arah atas juga. Aku lebih fokus sama bagian di belakang dimana bilang nice. Iya, ini di belakang sama. kita nih, ya Ke ampun distract juga ya, teman-teman. lumayan ya. Seru loh. Seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama Tadi banget nggak kita boleh- rindukan. Bentar gitu. lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Nggak bisa Gak bro. bisa dipaksain, gue bilang. Sesuatu dipaksakan memang tidak baik. Mas bilang Wan gak bisa maksain, untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga, itu weapon itu pasti end di arah mid. Yakin, Iya. yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya itu pasti benar-benar minion jalan and selesai. Iya, sementara itu wah ini dia Super minion nih. minion di arah mid lane, bakal coba Ini untuk dia. masuk ke arah mid turret. Tapi lihat di arah top lane sana, ada Buffalo terhormat, tidak ada yang bisa mengcover sama sekali. Dan di arah bottom lane nanti match bakal lagi dan lagi ditangkap oleh seorang KYY. Brave Fighters dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave Fighters ke depannya dan untungnya Wan berhasil menahan Buffalo terhormat di arah top lane seorang diri. Seorang diri Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit demi sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan dada ke arah seorang Clover. Clover gak bisa berbuat banyak. Wan memilih Coach Shadow untuk mundur. Dan lihat minionnya pinter banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timingnya cukup baik dengan Quad Shadow. Itu tau nggak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di take down kalau dia nggak peseng. Wah, tapi ternyata mereka masih berhasil, bahkan ini inhibitor turretnya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan lore yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya? Gila, ini warnya yang luar biasa dari Bigetron pada juga EVOS Legend-nya di rumah minta tepuk tangannya. Oh gila, luar biasa di rumah tepuk tangan sendiri. Ini kita nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah sana ngedenger nggak ya dari BPAS kita atau dari mic kita ada teriakan-teriakan dari para player. Tapi ternyata tim di sana di Bang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow nggak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tercatat. Rexy berhasil mengamankan seorang Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah bottom lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Walter Shaka dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur para pemain tim EVOS Legends di arah mid lane. Ini kita tahunya diamankan oleh Minion. Alot banget Warrior barusan hanya bisa menangkap satu orang dari begitu lama, tapi ternyata untuk sekarang Alex Vanable yang usah dikeluarkan begitu aja kemana ke arah perginya menghilang dari Bernard Justice. Ada zaman Ford di bagian belakang, double kill berhasil didapatkan juga, Uannya berhasil di-downkan, tapi Rexy mau kabur kemana langsung ditombak begitu aja, dilompat dengan Thousand Founder masih bisa selamat. Berhasil ditumbangin oleh seorang Clover, permainan cukup baik. Clover menghilangkan satu buah immortal dari Blast. Hati Maki baru datang, Prefect flickernya. Permainan luar biasa, harus hilang satu orang. Kayak immortality-nya juga pecah, tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan di arah jungle. Rexy, Baita, kayaknya tumbang. Rainbow sudah kembali hadir dengan immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk Gebe. Luar biasa tanpa core utama, tapi EVOS Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan orange buff yang kali ini akan diambil oleh Bransnya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk terdiam, gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar sih, masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untuk gue Oke, hah? hilang udah suara gue. Saya besok masih. Oke, kita
lanjut lagi fokus lagi pada 20 anti-match. detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends karena Yap. mereka baru saja memenangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya, mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow, dia makin lebih pede lagi untuk maju ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika Darkness, dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap Ki atau Brands terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya Purify. Iya, ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan Purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan karena Rainbow ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing, Lihat, pusing. ini di bawah Ripo masih mengcutting minion dengan cukup baik. Bersama dengan Clover, posisi yang sama. Tapi di arah top lane sana, udah ada setup 4 player dari para pemain dari tim Bigetron. Alpha bakal coba untuk mengejar daerah bottom lane. Berasnya terlalu jauh, harusnya nggak bakal coba di take over arah Lordnya. Ini sih kalau salah fight dikit kelar sih. Tapi Benedetta-nya clearing minion dulu dong. Dia abisin 3 wave, sorry 2 wave doang yang ketangkap sama dia. Iya, ini benar-benar masuk ke halaman rumah orang Ripo-nya. Halo, Ripo. Iya, halaman rumah orang itu nak ya. Bener balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membayang time aja, masih mengganggu ke arah Isansin. Tapi di bagian Lord, udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan ataupun dilakukan oleh EVOS Legends. Rainbow, lihat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow? Dia cari masa, dia cari orang. Siapa yang kebuka visionnya tabuk langsung rahangnya. Bad impact tuh sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad miss kayak gitu ya, bus langsung lari ke depan, mundur lagi. Iya, movement speednya nambah, dia melakukan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal, ini kalau dibiarin nih Pak, 2032 juga belum kelar ini. Nggak tahu nggak ini dari kapan? Kapan? Kerajaan Majapahit, belum kelar. Habis sekarang nih ya? Iya. Habis kerajaan apa yang Dari baru zaman kelar? yang Krishna dulu masih ini. Biarin aja udah bahkan si Halberd pun diambil oleh Brands untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Yes, sama-sama mengcutting minion, tapi kalau misalnya Benedettanya ini salah pergerakan sedikit pun, ini bisa diambil sih, Profesor. Iya, walaupun kita tahu sendiri di sini udah punya Oracle Queen Swings juga, bahkan ada satu buah Brute Force, tapi ya dia cuma punya escape ability dengan menggunakan Hunter Strike dan itu tidak menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain kalau seandainya nanti ada ganking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri dan menggunakan Harit. Rexy sih udah sakit banget, ini bener-bener udah Harit late game tau gak? Enak banget Harit kayak gini nih, dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow, dikasih buff biru, One-nya nggak punya buff biru, berarti One-nya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama bakal dikasih ke arah Rexy, ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy sepertinya Brands itu bakal easy kill. Gue lagi lihat dari itemnya. Dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Transition-nya itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi striker 1. Kalau dia tumbang itu bener-bener bakal dihabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin 1000 yakin. Tapi ternyata Wan-nya yang di arah mid lane tertangkap oleh seorang KYE lagi-lagi. Heki, bukan sembarang Heki. Ini bener-bener Heki dulunya pasti yakin main burung dara. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVOS Legends. Dan membekukan permainan dari EVOS Legends. Iya, ini cutting minion dilakukan oleh Ripo juga bukan sebenarnya masalah di cutting minion aja, tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke, sepertinya dari tim EVOS Legends mencoba untuk membonyokin dulu permainan dari tim Bigetron Alpha. Ripo mengganggu Rexy, tapi damage Rexy terlalu sakit seperti kata Profesor. Kami menangkap lagi ultimate-nya. Mencoba untuk melakukan break fighter kali ini. Ultimate bakal coba ditumpahin seberapa darah terakhir. Legendary didapatkan. Ripo benar-benar bermain dengan cukup bagus. Satu kali tamporan ke belakang. Rexy pun harus mundur. Rexy seberapa darah. 4 hilang. Dan lihat Darkness bakal mencoba menyusul. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. EVOS Clover tersisa seorang diri bakal bersama dengan super minion di arah mid lane. Bigetron gak mau pedulikan apapun yang terjadi. Di arah bottom lane minion juga pada datang ke arah ini bisa turun. Clover seorang diri. One gak bisa bertahan. Asap full langsung shadow kill dan ternyata gak terkena damage ditangkap. Kali ini One-nya 40. Udah sekali One-nya sendirian aja dan sekarang Out gagal langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan dan ini dia wave minion. Sementara itu udah langsung dikeluarkan. Bigetron Alpha 2-1. Oh my god, tukang somai ke jemur god. Oh my god.
Wow. What a play dari Bigetron Alpha yang mereka menculik satu demi satu pick off dari Ki menjadi kunci Ki juga. Dia dengan menggunakan Imperial Justice, dia dapat juga Spiral Surrounding-nya.